Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Nah, kali ini saya akan sharing ya tentang emiten Antam ya, Aneka Tambang Tbk, yang laporan keuangan kuartal 2-nya cukup memuaskan lah ya. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas tentang bisnis Antam maupun laporan keuangannya, kita lihat sedikitlah sejarah Antam ya, di mana Antam dibentuk dari merger beberapa perusahaan dan proyek pemerintah pada tahun 68. Lalu mulai menjadi PT itu sejak tahun 74 ya. Oke, lalu tahun 76 pabrik ferronikel pertamanya beroperasi komersial. Tahun 79 tambang nikel di Pulau GB mulai beroperasi, lalu seterusnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, lalu mulai melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta pada tahun 97 ya. Bursa Efek Jakarta dan Surabaya ya. Waktu itu ya. Lalu apa ya, sampai pabrik ferronikel ketiga ya tahun 2007. Lalu 2009 mengakuisisi tambang emas Cibaliung ya. Tahun 2010 mulai menandatangani kontrak proyek CGA Tayan ya. Ini chemical grade alumina ya, yang mengolah bauksit menjadi alumina sehingga harganya jual bisa lebih tinggi ya. Lalu 2011 mulai konstruksi ya. Nah, si alumina Tayan itu mulai beroperasi commissioning tuh di tahun 2013 ya. Tadi kan konstruksinya tahun 2011 ya. Oke, lalu ada apa lagi nih yang penting aja ya. 2017 ya masuk ke Main ID ya, holding industri pertambangan. Lalu tahun 2021 pengoperasian unit bisnis nikel di Sulawesi Tenggara ya, di Konawe. Lalu di tahun 2022 mencapai penjualan tertinggi emas sepanjang sejarah perusahaan ya. Sekaligus ada penyalaan pembangkit listrik untuk pabrik ferronikel di Halmahera ya. Jadi ini mungkin mau bikin smelter juga mungkin ya di Halmahera nih. Oke, lalu untuk komposisi kepemilikan saham bisa dilihat di sini. Publik itu berapa nih? Ini ya 35% ya. Lalu pemerintah Indonesia melalui Main ID itu 65%. Nah, bisnis utama Antam saat ini ya nikel, gold, bauksit ya. Bauksit ini termasuk aluminanya ya. Ya, jadi setelah diolah, bauksit itu diolah menjadi alumina ya. Bauksit itu kalau nggak salah masih bentuk alumina hydroxide ya. Lalu diolah sehingga menjadi alumina. Oke, lalu wilayah operasionalnya ya, yang emas ini ya, pengolahan emas di Banten ya. Lalu di di Tayan tadi ya, yang chemical grade alumina itu ada di Kalimantan Barat. Emas ada di Banten sama di Bogor, Jawa Barat ya. Ini masih ada nih ya batu baranya ya. Mungkin sumbangsinya sedikit nih di pendapatan Antam ya. Lalu di Sulawesi ya, itu didominasi oleh tambang nikel ya dan pabrik ferronikel ya. Lalu produk-produk dari Antam ini selain dijual di Indonesia ya, domestik, itu dijual ke luar negeri juga ya. Bisa lihat di sini listnya ya. Di Asia semua nih ya, di Asia ya. Jepang, Taiwan, di Arab ya, Vietnam ya. Oke, sebelum kita lanjut ke info-info berikutnya, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, silakan di subscribe ya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like dan komen di channel ini. Oke, kita lanjut ya. Ini project under development ya. Ini dari presentasi Antam di Februari 2022, di mana sedang membangun ya pabrik ferronikel ya, di East Halmahera Timur ya, di mana dikatakan per Desember 2021 itu sudah konstruksinya selesai 98% ya. Lalu di Kalimantan ya, di Mempawah ini ada smelter grade alumina ya, di mana dikatakan, ada nggak nih kira-kira kapan ya? Nggak ada ya, nggak ada informasi ya, belum ada target juga ya pada tahun 2022 itu ya, tapi dia sudah
ada proyek ingin membangun smelter grade alumina ya di Mempawah. Nah, mari kita selidiki apakah proyek-proyek ini sudah berjalan ya atau masih belum dibangun ya, gitu ya. Nah, ini yang tadi di Halmahera Timur ya, yang pabrik ferronikel. Ini berita 7 Agustus ya. 7 Agustus lagi. Bener ya? 8 Juli ya. Nih, 8 Juli. Dikatakan kalau pabrik ferronikel yang tadi di sini ya, di Halmahera Timur itu sudah melakukan commissioning ya, berarti udah diuji coba. Jadi sudah jadi, tinggal sedang lagi diuji coba ya. Oke. Lalu untuk yang di Mempawah itu ya, ini terjadi keterlambatan ya, karena target mulai fase produksi komersial itu tahun 2025 ya, alias masih sekitar 2 tahun lagi. Itu juga kalau lancar ya. Oke, jadi bisa dikatakan ya, yang Halmahera Timur ini ya sebentar lagi komersial ya, karena sedang dicoba. Kalau yang Mempawah ini masih ditargetkan tahun 2025. Oke, lalu Antam juga pernah ini ya, berniat kerjasama membuat pabrik baterai ya dengan LG waktu itu ya, gencar sekali, tapi ada berita dia batal ya dengan LG. Oke, lalu ini berita terbarunya 14 Agustus 2003 di mana Antam dan CATL ya, ini perusahaan dari Cina ya, akan melakukan kerjasama ya, katanya bakal dealnya Oktober. Jadi ya tunggu aja di Oktober apakah jadi ya kerjasama membuat pabrik baterai kendaraan listrik ya. Nah, CATL itu kalau di Wikipedia nih ya, di Wikipedia itu apa tuh? Contemporary Amperex Technology, gitu kali bacanya. Itu dikatakan CATL is the biggest lithium ion battery manufacturer ya di dunia. Wah, kalau kerjasamanya sukses nih mungkin akan jadi perusahaan yang bagus juga nih ya. Oke, jadi silakan ditunggu saja di bulan Oktober apakah jadi ya kerjasamanya ya. Oke, lalu ini ya berita 23 Juni ya, sempat dikatakan mundur, Antam merayu LG masuk konsorsium lagi. Nah, bulan Juni lagi dirayu lagi. Terus ini berita 3 Agustus ya, proyek baterai LG melaju ya. Jadi dikatakan Bahlil ini menteri ya, Pak Bahlil mengatakan LG sepakat dan berkomitmen untuk melanjutkan proyek Grand Package kerjasama proyek baterai listrik ya. Jadi setelah dirayu mungkin LG-nya masih mau lah gitu ya bekerja sama, tapi belum ada yang konkret lah ini ya. Jadi mari kita tunggu bersama-sama apakah jadi nih proyek baterai ya. Mungkin menunggu ini juga ya, karena penjualan mobil listrik maupun motor listrik mungkin masih jauh di bawah target ya, jadi masih sedikit ya. Mungkin itu yang membuat salah satu investor mungkin masih ragu ya, ingin membangun pabrik baterai di Indonesia atau enggak. Mungkin ya itu. Tapi mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, silakan saja dituliskan di kolom komen ya. Oke, kita masuk ke laporan keuangan ya. Kita flashback di tahun 2022 di mana pendapatan dari Antam itu naik 19%-an dibandingkan tahun 2021, dan profitnya naik lebih luar biasa lagi ya, 105% dibandingkan tahun 2021 ya. Ya karena 2022 tahunnya komoditas lah ya, harga emas naik, harga nikel naik ya. Oke, pada saat itu nih ya, ini review sampai tahun 2022 di mana produksi nikel turun sebenarnya ya, 2022 dibandingkan 2021. Begitupun untuk yang ferronikel turun ya, penjualannya ya secara ton gitu ya, tapi secara miliar rupiahnya, secara uangnya rupiahnya itu naik ya. Ya, itu didukung karena harga komoditas naik ya. Dan ini apa nih? Ya, yang warna biru aja ya, itu labanya ya. Laba dari penjualan sektor nikel nih ternyata turun sedikit ya. Oke. Kalau penjualan sih naik nih dari 10,7 berarti 10,7 triliun ya. 10,7 triliun tuh naik jadi 12 triliun ya, tapi labanya turun sedikit ya. Dari 4,1 triliun menjadi 3,9 triliun. Lalu dari sektor emas ya, penjualannya naik ya dari 2021 ke 2022. Terus apa nih labanya lah kita lihat ya.
Labanya juga naik ya dari sektor emas dan perak nih ya. Ya, jadi penjualan naik dari 25,9 triliun menjadi 31,9 triliun dan laba juga naik dari 1,6 triliun menjadi 2,39 triliun. Lalu dari bauksit ya sedikit turun ya dari volume produksi dan penjualannya. Nah, bauksit ini ternyata masih merugi ya kalau dari bauksit ya. Bisa dilihat di sini walaupun kerugiannya berkurang ya. Ini udah positif ya, tapi kenapa di bawah ya? Ini kan dalam kurung berarti merugi ya. Yang ini tidak ada dalam kurungnya tapi kenapa di bawah ya? Oke. Mungkin ini merugi juga ya, meruginya berkurang lah ya. Dari 1,4 triliun menjadi hanya 310 miliar ya. Oke, bagaimana dengan laporan keuangan kuartal 2-nya? Bisa dilihat sini kuartal 2 2003 ya. Pendapatannya 10,07 triliun ya, di mana itu naik 11% dibandingkan kuartal 2 2022. Dan profitnya ya naik 274% ya dibandingkan kuartal 2 2022. Ya, di kuartal 2 tahun lalu itu hanya 60 miliar, profitnya sekarang menjadi 226 miliar. Tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2023 nih ya, itu ternyata terjadi penurunan cukup drastis ya. Tapi di tahun lalu juga ya, ini kan kuartal 1 2022 1,47 triliun, terus kuartal 2-nya langsung turun jauh hanya menjadi 60 miliar ya. Baru di kuartal 3 dan 4-nya naik lagi. Jadi memang seperti ini kayaknya ya, di kuartal 2 tuh selalu lebih rendah nih ya dibandingkan kuartal 1. Nah, mungkin kita bisa berharap deh di kuartal 3 nanti revenue-nya naik juga ya sampai 1, triliunan juga nih. Oke, tapi kalau di kuartal 2 2003 ini dibandingkan kuartal 2 2022 jelas ini profitnya meroket ya karena kenaikan 274%. Oke, lalu kalau kita lihat dari Januari sampai Juni ya, ini kan dari Januari sampai 30 Juni penjualannya itu 21,6 triliun ya. Di periode yang sama tahun lalu itu hanya 18,7 triliun, berarti ada kenaikan 15% ya. Beban pokok penjualan juga naik 18% dan laba kotornya naik 5,24%. Oke, sedangkan laba yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas itu naik 23,85% ya. Oke, berarti ada penurunan beban ya. Mana nih beban? Ya, beban-beban di sini ya. Beban pajak ya. Ini beban pajak penghasilan juga turun ya. Jadi laba kotornya naik 5% tapi laba bersihnya tuh bisa naik 23,85%. Oke, untuk EPS dari Januari sampai Juni itu 78,64% ya dibandingkan tahun lalu yang hanya 63,5 rupiah. Oke, lalu kita lihat ya komposisi pendapatan dari Antam ini paling banyak masih dari emas ya, 13,3 triliun ini berarti ya. Dan lalu disusul kedua adalah biji nikel 4,8 triliun, ferronikel 2,5 triliun ya. Dan seterusnya bisa teman-teman lihat di sini. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya, di mana data kolom sebelah kanan ini kenaikan emas tuh hanya 8,29% ya dari sisi pendapatan. Dan bisa lihat sini biji nikel itu naik ya 109,7% ya. Oke, sedangkan untuk ferronikelnya nih ya, berarti ini yang biji nikel yang sudah diolah jadi ferronikel itu turun 18,58% ya. Berarti bisa dilihat sini kenaikan biji nikel nih luar biasa ya untuk pendapatan dari Antam. Jadi kalau dilihat komposisinya ya, pendapatan Antam itu 62% dari emas, 22,5% dari biji nikel, 11,7% dari ferronikel. Lalu sisanya ya bisa teman-teman lihat di sini ya, alumina, biji bauksit, perak dan logam mulia lainnya. Selain itu ada ini juga ya, jasa pemurnian logam mulia nih. Oke, lalu bisa kita lihat dari ekspor impornya ya. Ekspornya itu tiga ini ya, turun ya dibandingkan di periode yang sama tahun lalu ya. Oke, lalu penjualan ke lokal itu masih lebih besar ya. Ya, karena ke lokal itu 18,4 triliun sedangkan yang diekspor hanya 3,1 triliun. Oke, kalau kita lihat ya
satu semester pertama ya, dari Januari ke Juni itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih, dari 2017 sampai 2023. Bisa dilihat di sini revenue-nya tuh paling tinggi ya. Dibandingkan kalau dibandingkan 6 tahun terakhir ini, 7 tahun terakhir nih malah. 7 tahun terakhir ya. Dan net profitnya juga paling tinggi nih ya. 1,9 triliun nih dibandingkan 7 tahun terakhir ya. Jadi cukup bagus ini growth-nya dari Antam ya. Lalu dengan laporan keuangan kuartal 2 tersebut, kalau disetahunkan ya, PER-nya Antam itu 12,41 ya. Termasuk rendah kalau dibandingkan 7 tahun terakhir, karena sempat sampai luar biasa nih 100-an ya tahun 2019 maupun 2017. Lalu PBV-nya 1,91 ya. Sudah mulai agak tinggi ya, karena dia paling tingginya di 2,59 nih. ROE-nya paling tinggi nih di 7 tahun terakhir 15,3%, dan DER-nya lumayan rendah ya, hanya 0,52. Kalau kita bandingkan dengan subsektor basic material nih ya, bukan subsektor, sektor aja nih, basic material, di mana PBV-nya tuh 1,45, berarti PBV dari Antam itu sedikit di atas rata-rata sektor basic material ya. Tapi PER-nya sedikit di bawah rata-rata ya. Oke, DER-nya juga ya di bawah rata-rata ya. Ini kalau ROE ya jangan dibandingkan ya, karena ada beberapa perusahaan yang ROE-nya negatifnya gede banget ya, sampai negatif 100% ya. Jadi tidak valid lah gitu ya. Kita bandingkan saja dengan beberapa emiten lainnya ya, yang cukup familiar di telinga teman-teman mungkin ya. Tins, Inco, Merdeka Copper, Archie, dan NCKL ya, di mana Antam PBV-nya ya di tengah-tengah lah ya, karena ada yang lebih tinggi nih, MDKA dan Archie dan NCKL ya. Dan ROE-nya termasuk yang paling tinggi ya Antam ya, walaupun masih kalah dari NCKL. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi PER juga nih termasuk rendah lah ya, karena Tins yang videonya saya buat 2 hari yang lalu itu Tins sampai 202 kali nih ya PER-nya, karena profitnya turun. Jadi bisa dilihat PER-nya termasuk yang rendah ya, dibandingkan emiten yang ada di sini ya, 5 emiten lainnya. PBV-nya ya PBV-nya ya inilah ya. Ya masih bisa dibilang murah lah dibandingkan MDKA, Archie, dan CKL ya. Oke. Lalu kita lihat dari chartnya ya. Dimana ini weekly chart ya. Ya bisa dilihat di sini ya, tahun 2021 ya. Naik banyak dengan volume tinggi juga. Nah, dan sekarang sejak akhir 2022 lah ya, bisa dibilang lagi sideways ya, di antara 1765 sampai dengan 2390 ya. Oke, jadi di sini seperti ada inilah ya, double bottom di sini nih ya, di support 1765 ini. Ya, jadi kalau ini chart sampai dengan Jumat ya, Jumat tanggal berapa tuh ya? 1 September ya. Jadi bisa dibilang ini lagi sideways ya, mungkin aja laporan keuangan kuartal 2 yang bagus ini bisa jadi booster lah ya untuk naik ya. Mungkin target awalnya di 2160 lah ya. Kalau berhasil lewat 2160 ya berarti ngetes resisten di 2390. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nge-swing ya, kayaknya rewardnya 1 banding 1 nih ya. Karena kalau mau cut loss ya di 1765 ya, targetnya di 2160 ya. Kayaknya sih 1 banding 1 ya. Silakan teman-teman memanage di mana TP-nya ya, di mana take profitnya, di mana cut loss-nya gitu ya. Oke. Lalu kita lihat dividen history dari Antam ya, di mana hampir tiap tahun lah ya bagi dividen ya. Sempat bolong-bolong juga di sini nih ya. Di 2015 sampai 2017 nih bolong berarti ya. Dan tahun lalu itu membagikan dividen dengan dividen payout ratio 50% ya. Berarti udah 2 tahun ini dividen payout ratio-nya 50%. Ya, dimana tahun lalu tuh 79,5 rupiah ya. Kira-kira dividen yield-nya 4% ya. Tergantung teman-teman punya di harga berapa. Jadi kalau teman-teman mau memprediksi ya
prediksi aja kira-kira dividend payout ratio-nya 50% lah ya. Tadi kan EPS-nya berapa ya? 78,64 ya. Kalau dari kuartal 3 dan 4 ya kira-kira sama 78,64 juga, berarti ya kira-kira nanti dividennya 78 rupiahan gitu ya. Nah, silakan teman-teman melakukan riset lagi ya, atau mengkalkulasi ulang lah gitu ya. Kira-kira worth it nggak untuk kalau mau ngincar dividennya tadi ya. Kalau mau secara long term ya, karena dia bagi dividennya di bulan Juni ya, masih agak lama nih bulan Juni ya, tahun depan 2024. Oke, demikian saja informasi dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya tentang Antam nih ya, baik secara teknikal maupun fundamental ataupun bisnisnya gitu ya, terutama yang tadi ya, yang rencana membuat pabrik baterai ya dengan pihak Cina maupun dengan pihak Korea lewat LG ya. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.